Namun pada pagi hari, salah satu ciri dari malam Lailatul Qadar adalah matahari ka'annaha la syu'a laha. Matahari seakan-akan tidak bersinar. Kenapa matahari seperti tidak bercahaya? Karena pada malam tersebut di pagi harinya para malaikat dalam bentuk wujud cahaya naik ke langit, dan pada saat itu sinar matahari terkalahkan dengan cahaya-cahaya malaikat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Fuad TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadru khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada ayat pertama Allah menyebutkan kata Lailatul Qadar. Terdiri dari dua kata Lailatul, yaitu malam, dan Qadar. Qadar memiliki makna tiga. Yang pertama berarti mulia, sehingga dikatakan atau disebut Lailatul Qadar karena pada malam itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Makna yang kedua diartikan sempit. Kenapa dikatakan malam Lailatul Qadar dikatakan atau diartikan sebagai malam yang sempit? Karena andaikan saja para malaikat memiliki bentuk fisik padat, maka pada malam itu sempitlah dunia karena turun seluruh para malaikat ke bumi. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amri. Turunlah seluruh para malaikat dan roh para induk malaikat, yaitu Jibril alaihissalam, atas izin Tuhannya untuk menunaikan segala urusan. Hadirin Fuad TV yang berbahagia, pemirsa Fuad TV yang berbahagia dan dimanapun berada, malaikat untungnya bukan berbentuk fisik padat, namun malaikat berasal dari cahaya, nur. Sebanyak apapun kita mendatangkan cahaya atau mengumpulkan cahaya pada sebuah ruangan, maka tidak akan pernah ruangan tersebut akan merasa sempit. Namun pada pagi hari, salah satu ciri dari malam Lailatul Qadar adalah matahari ka'annaha la syu'a laha. Matahari seakan-akan tidak bersinar. Kenapa matahari seperti tidak bercahaya? Karena pada malam tersebut di pagi harinya para malaikat dalam bentuk wujud cahaya naik ke langit, dan pada saat itu sinar matahari terkalahkan dengan cahaya-cahaya malaikat tersebut. Dan makna qadar yang ketiga adalah takdir, sebagaimana Allah mengatakan segala sesuatu Allah ciptakan dengan qadar. Pemirsa TV, Fuad TV yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Oleh karena itu sangat dianjurkan oleh umat Islam tentunya untuk meramaikan dan berbondong-bondong mengisi keagungan dari malam Lailatul Qadar. Tentunya dengan banyak beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan juga tentunya membaca Al-Qur'an. Untuk pemirsa Fuad TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan amalan membaca Al-Quran untuk mengisi malam-malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan,
dalam kitab Ihya Ulumuddin, salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah, sebelum beliau masuk kepada agama Islam, maka beliau dikenal dengan Abdus Syam, yaitu penyembah matahari. Dan ketika sudah masuk ke dalam Islam, maka beliau dikenal dengan Abdur Rahim, hamba yang pengasih. Karena beliau adalah suka membawa kucing kemana-mana, maka diberi julukan Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah salah satu seorang sahabat Nabi yang paling banyak hafalan hadisnya. Beliau mengatakan, innal baital ladzi yutsla fihil Qur'an ittasa'a bi ahlihi. Sesungguhnya sebuah rumah yang jika di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka akan Allah lapangkan. Yang dilapangkan bukan dalam bentuk fisik rumahnya, namun yang dilapangkan oleh Allah adalah hati para penghuninya, yaitu dilapangkan dengan berbagai kebaikan dan kebahagiaan hidup. Wa kathura khairuhu, dan Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan hidup, keutamaan-keutamaan hidup. Wa kharajat min khusyayatin, dan Allah akan keluarkan para setan, para iblis dari rumah tersebut. Wa hadratul malaikah, dan para malaikat akan silih berganti datang mengunjungi rumah tersebut. Dan sebaliknya, ketika sebuah rumah tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran oleh para penghuni rumahnya, maka Allah akan menyempitkan, rumah tersebut akan terasa sempit meskipun luas secara fisik, tetapi hati para penghuninya Allah sempitkan dari kebahagiaan hidup, dan Allah akan mencabut kebaikan-kebaikan dari hidupnya, dan akan berdatangan silih berganti setan-setan para iblis untuk memasuki rumah tersebut, dan akhirnya malaikat pun akan enggan mendekati bahkan mengunjungi rumah tersebut. Oleh karena itu, kita manfaatkan sebaik mungkin 10 malam terakhir, dan ini sudah malam-malam terakhir di bulan Ramadan, dengan banyak amalan-amalan terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon malam Lailatul Qadar tidak hanya dicari pada mihrab atau tiang-tiang masjid saja, tapi Lailatul Qadar juga bisa kita cari di perut orang yang lapar, di tubuh orang yang telanjang, dan ridho orang tua, bahkan akhlak yang baik, sehingga kita berlomba-lomba untuk memberikan kebaikan. Jangan lupa zakat, infak, sedekahnya kita lakukan. Kenapa? Karena ketika seorang hamba melalaikan kemuliaan-kemuliaan, melakukan kebaikan di bulan Ramadan, apalagi di luar bulan selain Ramadan. Semoga kita berharap kita bisa termasuk kepada orang-orang yang selalu merindukan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan di malam-malam terakhir penghujung Ramadan, kita perbanyak doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha memberikan maaf, Engkau yang suka memberikan maaf. Karenanya maafkanlah daku dan hapuskanlah dosa-dosaku. Hadirin pemirsa Fuad TV yang berbahagia dan dimanapun Anda berada, kita berdoa semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan hingga pada akhir ujung Ramadan, dan kita berdoa semoga Allah memberikan usia yang barokah sehingga kita bisa bertemu kembali pada tamu agung bulan Ramadan di tahun berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.